Halo, selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi semuanya. Oke, semangat sekali nih. Ya, aku buka dulu ya teman-teman ya. Jadi kita ini ada program di Universitas Surakarta yakni Live IG Squi. Nah, dan saat ini kita ini terhubung sama teman-teman SMA Batik 1 Surakarta. Benar ya? Betul sekali. Kelihatan banget tuh, Dari SMA itu udah Batik kelihatan banget Surakarta. batiknya, ya kan? Itu udah ciri khas dari SMA 1 Batik Surakarta. Yes, jadi perkenalkan dulu saya Widiantoro di sini, hostnya dari Universitas Surakarta, dan kita juga nanti akan kolaborasi di sini tentunya. Dan di situ juga ada teman-teman saya juga dari Universitas Surakarta, ada Ibu Asinta. Hai Bu, Bu Asinta. Oke, dan satu mahasiswa cantik ini siapa nih? Siapa? Halo, saya Gabriela. Ya. Oke, nanti kita akan coba gali lebih dalam nih ya terkait dari SMA Batik 1 Surakarta, tapi sebelumnya, jadi memang sekarang ini Universitas Surakarta baru mengadakan kegiatan sosialisasi langsung di sana dan kita berkesempatan untuk bisa join live di sini. Kita juga pengen tahu di situ apa sih keunggulan-keunggulannya, juga prestasi-prestasinya nanti akan dipandu sama teman kita yang langsung dari sana. Monggo kesempatan ini saya berikan langsung kepada mahasiswa cantik dan Ibu Asinta. Silahkan. Ini Pak Clara, selamat yang nonton. Di sini saya tidak cuma berdua aja, tapi saya mau memperkenalkan juga ke teman-teman yang baru dengerin. Di sini ada Pak. Perkenalkan, saya Didi Raffiandu, guru 3 di SMA Batik 1 Surakarta. Kenalkan, nama saya Faris Tama, selaku siswa kelas 12 di SMA Batik Surakarta. Saya dan menjadi pamungkas selaku siswa kelas 12 SMA Batik 1 Surakarta. Baik, ini kita udah temenin sama dua siswa keren sama Pak Guru BK yang sangat kece nih. Nah, aku langsung aja mau tanya terkait SMA Batik 1 Surakarta seperti apa. Sini itu kan banyak banget mahasiswa yang macam-macam tuh Pak. Gimana sih caranya menyetarakan apa ya cara topik yang ngobrolnya, terus juga mereka kan ada yang insecure atau minder, apalagi yang kelas 12 nih ada yang itu berat banget dia tentang akademik, gimana ya caranya biar kita akan sama teman-teman dan biar Terputus. Ya, sayang sekali. Hai, mohon maaf ada trouble ya jaringannya ya. Itu yang perlu kita temukan dulu. Kemudian, jika ternyata anak-anak itu masih bingung, kita lihat dulu nilai dari semester 1 sampai semester 6 yang mereka peroleh itu seperti apa. Kalau misalkan saya ingin jurusan A, dengan mengharuskan beberapa nilai yang tinggi, misalkan di prodinya gitu, misalkan yang harus linear. Tapi di sini misalkan kok ternyata tidak terlalu tinggi. Kita cari dulu yang
mereka mampu itu apa gitu. Kita kalau untuk jurusan yang ini seperti apa kan apa ya neuro, tapi kita open diskusi di situ, jadi anak-anak bisa lebih open mind, jadi pemikiran mereka juga lebih terbuka, jadi mereka itu nggak cuma fokus satu di satu hal itu. Nah, itu sih untuk yang biasa di sini. Sekarang aku mau tanya, kalau bisa tadi sama Kita IPA, kita dulu kelas 2. oh gitu, asik banget nih. Nah kalau dari ini, kalau misalnya nih ada saat dimana kalian tuh bosen banget kayak di IPA gitu terus kimia apa gitu, terus kalian sendiri tuh mengatasinya gimana? Apalagi udah kelas 12 nih kan harus mengejar banyak target. Nah, Mungkin aku jawab dulu ya Mbak ya. Kalau dari aku sendiri kan mungkin untuk masalah terkait bosan itu kan wajar manusiawi ya. Tapi kalau kita sendiri, setiap manusia juga punya cara sendiri untuk menghilangkan rasa bosan itu. Nah, itu manusiawi juga. Kalau aja kalau misalnya saya bosan di IPA dengan beban saya juga, saya kan juga ketua OSIS juga di sini, pasti kan ada beban juga yang saya tanggung juga. Kalau dari saya sendiri biasanya untuk menangani seperti itu, yang pertama saya cari dulu hal yang saya suka dulu. Saya juga punya hobi, terus saya juga sering motoran sendiri keluar, sampai pikiran-pikiran saya hilang, terus pulang jadi gak tidur aja itu. Dan saya juga lebih suka meluangkan bosan, terus dengan main sama teman juga. Itu hal-hal yang benar-benar membuat saya jadi lebih keras lagi aja. Tapi kalau gambar, saya sendiri. Kalau aku sih setuju banget sama katanya Karis sama teman. Jadi emang kunci gimana kita ngegosin di sekolah, gimana kita ngegosin di pelajaran, gimana kita ngegosin di kelas, itu punya itu kita bersosialisasi sama teman-teman. Jadi dengan teman kan kita bisa membawa fans dan selain itu kalau aku sendiri kan aku juga OSIS nih kebetulan. Jadi sebenarnya harus kalau misalnya jenuh nih di pelajaran, oh ya nanti kita di OSIS ramean, main, sharing bareng-bareng. keren sih. Jadi lebih ke melampiaskan ke hal-hal yang positif, main, terus rapat, mungkin event, iya. Itu seru loh, kayak biar nggak boring gitu kan, pelajaran terus. Kalau bilang kita sekarang udah mikir, aduh nih kuliah kemana? Bener banget. Itu ada urusan. Ya bener banget. Dan sebenarnya ya kayak kalau di SMA Batik Satu Surakarta itu juga untuk mengatasi rasa bosan dari anak-anak itu kan nggak cuman kaitannya dengan mereka diajarin teori semata ya. Kadang yang bikin bosan tuh mereka udah open book, lihat buku, baca buku, atau HP dia tuh juga cuman lihat teorinya gitu ya. Nah kita di sini juga memfasilitasi dengan kita praktek. Nah itu ada lab fisika, ada lab biologi, lab kimia. Jadi anak itu lab komputer juga ada. Jadi ibaratnya tahu teorinya kayak gimana sih, kayak gini doang kan ibaratkan. Diajak ke lab buat praktek. Nah, jadi anak-anak itu bisa lebih mengeksplor diri mereka juga ketika penggunaan jangka sorong itu seperti ini loh secara realitanya, meracik NaCl atau apapun itu ya. Kan guru BK ya. Jangan minta saya kimia ya, tolong ya. Kita prakteknya sebelum juga dan semoga itu juga kalau curhatan lebih suka, malah kan kita pada 7, habis itu muda-muda semua ya. Jadi rasanya tuh langsung baru assalamualaikum tuh udah nyambung. Oke. Setara jadi. Iya. Biasanya permasalahannya mirip-mirip juga ya. Tapi Iya. Mas Gubernur masalahnya sama semua. Aduh, ini kuliah kemana ini? Oke. Nah, terkait tadi tentang keboringan, terus juga challenging gitu. Kalian kan ini masih beberapa bulan ya mau ke UTBK ini. Nah, gimana caranya buat Pak Guru sendiri untuk mengatasi teman-teman yang masih ragu nih? Jadi misal masih bingung Pak terkait nanti saya mau pergi kemana ya, atau mau linjur, atau mau gimana ya nanti dari ekonomi dan lain sebagainya, saya harus banyak hal gitu. Nah, itu tips dari Mbak Guru sendiri. Tadi kan di awal sudah sempat sedikit ya kaitannya menyinggung ke arah itu ya. Salah satunya dari awal tadi yang sudah saya jelaskan itu kita dengarkan dulu seperti intinya kemarin. Nah yang menjadi
adalah tiba-tiba nih anak-anak sudah saklek dengan jurusan tertentu, tapi, nah ini ada tapinya nih, orang tua Itu dia. tidak sedikit ya orang tua itu yang ibarat kata mereka juga punya plan. Sebenarnya kalau orang tua itu tetap pengen buat anaknya, tapi kadang apa yang diinginkan sama orang tua dengan realitanya juga banyak yang beda gitu. Mungkin Mbak Devi dulu juga pernah ngerasain. Gitu ya. Tips dari kami adalah awal, kalau saya kan memang sudah pas sama kelas 10 sudah saya arahkan untuk sekarang kamu fokus dulu. Kelas 10 itu kan baru kita dari kelas berarti ngantor ke sekolah tapi harus diskusi dulu sama orang tua. Kamu pengen apa, kemudian disinkronkan di misalkan nanti biasanya orang tua kami undang juga ke sekolahan. Diskusi bersama ya, Pak, diskusi ya. bersama itu biasanya yang di situ Ya, nanti. keinginannya murid sama orang tua tentang Iya. Karena kadang itu kan orang tua taunya anaknya pintar di semua bidang Iya. gitu deh. Padahal realitanya setiap anak itu pasti membawa potensinya masing-masing. Itu yang perlu untuk dibukakan pola pikirnya ya gitu, dengan melihat misalkan ini loh ayah juga mulai apa dari kesehatan Anda, kemudian apa iklan media ini seperti apa yang bisa memasuki jurusan yang pas dengan kamu. Yang akhirnya jurusan ini dan si orang tua ini, nah itu nanti bisa dikolaborasikan juga untuk seperti apa. Jadi kita di situ langsung memutuskan tapi Banget sih ya, jadi plannya tuh ambil jalan tengah, bukan langsung memutuskan gitu. Nah, ngomong-ngomong terkait batik dan keraguan ini, kita tuh sebenarnya dari Unsas ini tuh banyak plan dan solusi. Kayak contohnya tadi terkait prodi-prodi, kita juga di Unsas tuh banyak banget prodi-prodinya. Pertama tuh ada fakultas ekonomi, nanti ada aplikasi manajemen, terus ada fakultas hukum, fisik, terus ada teknik, nanti teknik sendiri itu juga ada elektro, arsitektur, sipil, terus informatika kita juga ada, sastra pun juga ada gitu. Ya. Mungkin mau masuk ke arsitektur juga bisa, misalnya. Iya gitu. Dapat jalur pelatihan Pak. Ada fakultas itu, kita ada KIPK. Jadi yang punya kartu Indonesia Pintar, biasanya kita bisa memproses itu untuk aktifin gitu di webnya gitu ya Bu ya. sebenarnya jalurnya di WhatsApp itu banyak banget. Di sini tuh pertama kita tuh baru buka jalur undangan. Nah sebetulnya ini yang nggak boleh kita lewatin nih, apalagi jalur undangan itu masih lama banget loh. Baru dimulai di 5 Januari sampai 30 Juni. Nah, kenapa sih jalur undangan ini? Karena jalur undangan ini banyak banget potongannya. Yang pertama itu gratis pendaftaran tanpa ujian, potongan UKT sampai 50%. Kapan lagi kita manfaatin potongan UKT itu sampai 50%? Sebenarnya kalau kita punya di nilai 85, 82,5 kita bisa masuk jalur undangan. Atau pengen ngejar sampai 50% potongannya itu di prestasi akademik maupun di prestasi non akademik. Nah, mungkin di sini banyak yang punya bakat, banyak olahraga. Di sini di Unsa itu sangat diberi ruang. Banyak kita atlet yang sudah sampai di juaraan, sangat disupport, sangat diberi ruang oleh kampus, sehingga prestasinya jalan, dari kuliah pun juga lulus tepat waktu. Jadi banyak special treatment tuh yang udah pernah tingkat kejuaraan tingkat nasional, terus Kopda, kabupaten, kota dan sebagainya bisa banget untuk baca-baca dulu, bisa langsung cek dulu di Unsa karena ada tanpa tes, ada beberapa benefit yang bagus tanpa tes, nanti ada potongan UKT dan itu sangat menarik menurut saya dan worth it karena
beberapa dari aktivitas yang mahasiswa atau mahasiswa juga di USA itu dapat mes juga ya Bu ya. Iya, betul. Jadi special treatmentnya tuh Insyaallah. memang privilege gitu. Beda banget itu. Jadi Unsa tidak menuntut untuk si mahasiswa dalam tingkat Yes. Ini kan kalau misalkan ada sama baru, banyak kayak yang siswa-siswinya itu berprestasi ya berarti. Tapi nggak tahu banget ini itu, sebenarnya ya. apalagi yang prestasinya memang ada sangat Ada yang sampai pinter gitu. saya juga duga. dan di UNSA juga membuka magang maupun nasional maupun internasional. Dan untuk internasional itu magangnya di UNSA itu bergaji, kami sama dari internasional bergaji. Dan kemarin kita sudah mengirimkan sound magang internasional bergaji. Ini ada linknya. Ada, karena kita ada beberapa kerjasama. Banyak channelnya gitu. Banyak juga sih dari kita yang dari luar juga di sini. Kalau boleh tahu nih Kak, kita baru kelas 12 nih, udah diomong kayak gimana kuliah nanti gimana, pelajarannya apa? Hai. Halo. Iya. Jadi sebenarnya untuk dosen dalam atau enggak itu sebenarnya tergantung kita ya teman-teman. Kalau kita emang nggak pernah bolos absen terus kayak gitu-gitu tuh ya gimana dosen nggak marah gitu kan. Jadi kita memang harus mengikuti ritme sama teman-temannya gitu dan nggak maksud saya tuh nggak kayak yang misal kita aktif di kayak tadi misal anak akademik nih terus aku aktif di futsal atau volley gitu-gitu terus teman-teman ternyata ada yang reguler yang biasa itu nggak menutup kemungkinan kita tuh ketinggalan juga enggak soalnya memang di USA juga ada yang online kayak gitu-gitu jadi kita bisa tetap mengakses materinya tanpa ketinggalan atau worry terkait gimana ya nanti aku kalau belajar sendiri di kelas gitu karena banyak banget Fleksibel Yes. kan, Iya. sama membantu bagi mahasiswa yang kerja juga, yang masuk juga lain di luar kuliah nih. Ya, kayaknya seru sekali nih ya, bincang-bincang teman-teman nih ya. Iya, aku sebelum dilanjutin, ini ada beberapa komen dulu yang bisa aku bacain ya, teman-teman ya. Karena ini udah ada banyak nih yang gabung. Ada Ridonesia, izin tanya Kak, ada jalur undangan ya? Terus syaratnya apa aja? Nah, mungkin tadi udah dibahas belum Bu Asinta terkait jalur undangan ini? Udah banget Pak Toro, makanya Oke, siap. Terus juga ini ada siapa lagi nih yang join nih? Aku baca lagi. Ada Kak Lydia. Ada program beasiswa nggak di Unsa? Tadi udah ya kayaknya ya. Udah dibahas semuanya. Ini banyak yang gabung. Kita sapa kembali buat teman-teman yang join di sini. Terima kasih banyak. Terus juga ada lagi nih, baru aja kalau di SMA Batik 2, ini apakah ada beasiswa juga Kak? Kayak gitu. SMA Batik 1 mungkin maksudnya ya. Oke, mungkin bisa diceritain dulu. Kalau di terkait dengan beasiswa itu akan ada apa ya ibaratnya apresiasi juga apa yang sudah diberi lain ada achievement yang dari achievement yang diperoleh siswa potongan dan lain sebagainya itu nanti bisa didiskusikan. Teman-teman yang mungkin dengerin kita by live kita lanjutin dulu lagi tadi aku mau jelasin satu hal lagi terkait kerja dan kan tentang kerja dan banyak juga mungkin siswa-siswi di luar sana yang masih ragu worry dia mau kuliah tapi terhalang sama biaya ekonomi dan lain sebagainya dia tahu pikiran nanti orang tua gimana gitu di Unsa sendiri ada solusi terkait hal itu yaitu kelas karyawan jadi kita nanti iya jadi nanti kita bisa tetap kerja sambil kuliah jadi kuliahnya itu biasanya by online langsung or Zoom gitu atau bisa aja masuk ke offline gitu cuman sore atau malam jadi nggak melulu ganggu pekerjaan kita gitu. Jadi
apalagi kan zaman sekarang banyak banget juga sangat Iya, nyambung sama partai gitu. iya Iya. Ini di SMA ini juga banyak. banyak anak rantau. Oh. Dari universitas sendiri itu harus pendaftaran. Kalau pendaftaran ini nanti buat yang offline nanti bisa datang ke kampus, kita ambil formulir terus bayar registrasinya itu. Nah, kalau yang tadi kan ada 3 jalur undangan dan 3 jalur pendaftaran tadi, itu nanti bisa menyesuaikan dia bayar registrasinya berapa aja. Terus nanti presentasi berkas itu biasanya kita disuruh dibawa beberapa berkas, misal KTP, terus lulusan dari sebagainya, terus tes seleksi kalau memang diperlukan. Tapi kalau misal kita seperti tadi rapor kita di atas 85 atau 18 tahun, aku udah banget kalau SMA Batik itu memang pintar-pintar dan di atas gitu, amin. Jadi mungkin bisa tanpa tes, terus nanti pengumuman dan pembayaran gitu. Dan ini prakteknya kalau misal itu bukan jadi detail teman-teman, jadi nggak terlalu berat. Saya kan UKC atau waktu ditanggung. Iya. Bisa sebenarnya gimana? Bisa itu paling rendah itu yang tahu kebetulan baik SMB gitu. Kapan-kapan ya. Jangan lupa juga cek nanti webnya PMB Unsa, masih bisa diakses dimanapun. Iya betul banget. Kita main ke Unsa kali ya kalau. boleh banget itu. Atau mungkin Iya. SPMB IG-nya bisa sendiri. Itu infonya udah lengkap banget tuh ya. Sudah lengkap sekali ya. Ada dong, masih berapa lo ini? Iya. Sampai TikTok nggak sih kak? TikTok ada, tapi lebih aktifnya di IG. Oke, cukup dari kita. Ini ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman semua? Iya, oke. Aduh, keren banget ya. Anak SMA Batik 1 Surakarta ini kelihatan pinter-pinter banget gitu ya. Oke, aku boleh tanya dong sebelum closing gitu. Besok pengen ngambil jurusan apa kalau kuliah? Mau lanjut kuliah atau langsung kerja nih, teman-teman? Yang ini, dua anak ini. Iya. Iya. Udah. Tadi jawabannya apa? Mohon maaf, di sini ini kayaknya sinyalnya juga ini ya agak trouble, kayak kurang dengar gitu. Tadi gimana? Mau kuliah apa mau kerja, teman-teman? Kalau kita sih rencana tetap ingin lanjut kuliah sih Pak. Oh iya, oke. Nanti mungkin Unsa juga bisa menjadi alternatif ya, teman-teman ya. Kalau misalkan pengen join di sini tadi udah dijelasin juga gitu ya sama Bu Asinta dan Gabriela ya. Iya, oke. Baik, karena waktu juga teman-teman, kita harus lanjut juga dari Universitas Surakarta. Masih akan keliling-keliling, pokoknya tetap terus pantengin IG-nya PMB Unsa dan Unsa Official ya. Beri tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Yes, luar biasa. Terima kasih Pak Guru dan teman-teman dari SMA 1 Batik Surakarta yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa join live di sini dan kolaborasi bareng Universitas Surakarta. Pokoknya sukses terus ya untuk kalian semua. Dan thank you buat Gabriela yang udah memandu acaranya dan Bu Asinta yang cantik sekali siang hari ini. Terima kasih. Dan langsung aja ya, saya tutup. Terima kasih banyak. Selamat siang semuanya. Bye-bye.